Duka Mandalika terbelit utang. Gegap gempita saat menggelar balap motor paling prestisius di dunia, World Superbike dan MotoGP, membuat sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat langsung menjadi perhatian masyarakat dunia. Ajang yang diproyeksikan menjadi jantung pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika, ibarat memiliki daya magis. Sirkuit Mandalika distempel sebagai simbol kebangkitan pariwisata dan perekonomian oleh Presiden Joko Widodo. Tidak hanya di NTB, juga bagi seluruh Indonesia. Namun ternyata proyek sirkuit Mandalika yang dikembangkan di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika, Nusa Tenggara Barat, rupanya kini terlilit utang senilai 4,6 triliun rupiah. Ironi dari kemegahan Mandalika yang tidak mampu dibayarkan. Menurut Direktur Utama InJourney, Doni Oskaria yang mengelola sirkuit Mandalika, tanggungan utang itu dibagi dalam 2 term pembayaran, jangka pendek 1,2 triliun rupiah dan jangka panjang 3,4 triliun rupiah. Buntutnya, solusi yang ditawarkan untuk meminta dana segar adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Sebagai badan usaha milik negara, InJourney atau Indonesian Journey meminta penyertaan modal negara atau PMN senilai 1,19 triliun rupiah untuk menyelesaikan utang jangka pendek. Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata ini menyebutkan bahwa permintaan PMN ini untuk menyelesaikan utang atas beban yang timbul setelah adanya penugasan dari pemerintah. Tujuannya untuk menyehatkan perusahaan dari pengelolaan KEK Mandalika. Sebenarnya bukan kali ini saja Mandalika menyedot uang rakyat. Sebelumnya pemerintah telah mengucurkan PMN kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC senilai 1,3 triliun rupiah. Selain alokasi PMN ke BUMN, APBN juga dipakai di Mandalika melalui penganggaran kementerian dan lembaga sebesar 1,18 triliun rupiah. Lalu insentif PPN atas jasa kena pajak 240,73 miliar rupiah dan insentif bea masuk dan pajak impor 10,41 miliar rupiah. Begitu besarnya fasilitas negara yang disedot Mandalika menjadi gambaran bagaimana perlakuan anggaran negara untuk sebuah proyek mercusuar meskipun ujungnya tekor. Bukannya mendatangkan pemasukan bagi negara yang telah memodali 2,4 triliun rupiah dalam pembangunannya, kini Mandalika justru menangguk utang lagi. Bukan tidak mungkin, jika secara ekonomi pengelolaannya terus merugi, utang bakal semakin membumbung. Meruginya Mandalika juga bakal menyulut persoalan masa depan sosial dan ekonomi kawasan setempat. Menjadi pertaruhan tentang kelanjutan iklim investasi di Nusa Tenggara Barat atau NTB, khususnya Lombok Tengah. Kini, pengelola muncul rencana untuk menghapus gelaran World Superbike karena kerugian yang tidak terhindarkan akibat tidak mampu menarik para investor. Mandalika praktis hanya bergantung pada ajang MotoGP yang bakal digelar Oktober mendatang. Rakyat tentu berharap semua anggaran negara tersebut tidak berakhir dengan kerugian. Anggaran yang jumlahnya triliunan tersebut bisa diselamatkan dan menghasilkan pemasukan berlipat bagi negara. Untuk itulah, pengelola mesti berbenah perlunya untuk memperkuat ekosistem pariwisata di kawasan Mandalika, diversifikasi ajang dan kejuaraan balapan lainnya sehingga mampu menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan sirkuit. Meskipun proyek sirkuit Mandalika lebih kental nuansa sebagai proyek mercusuar, namun tetap harus dirancang kelayakan ekonominya. Publik tentu tidak mau kondisi Mandalika terjadi di proyek mercusuar lain yang dibangun Joko Widodo. Tanpa pembenahan, proyek mercusuar semacam Mandalika hanya akan membebani APBN. Uang rakyat akan kian tergerus karena proyek mercusuar yang tidak dikelola dan dikendalikan dengan baik.